Hi guys, thank you so much for clicking this video dan welcome back to my YouTube channel Bibi Kriwil. Setelah video pertama dan kedua aku, akhirnya ada beberapa teman-teman yang DM ke aku kalau mereka pengen balik dari rambut seputingan mereka ke rambut keriting mereka. Dan aku sungguh bersyukur dan akhirnya aku bikin video ini khusus untuk kalian. Di video ini aku akan bicara tentang 10 hal yang aku lakukan pada saat aku transisi ke rambut keriting aku yang sekarang. Hal yang pertama yang aku lakukan adalah aku kasih waktu buat rambutku. Karena yang namanya proses untuk kembali dari rambut smoothing kita ke rambut keriting kita itu bukan proses yang mudah dan itu membutuhkan yang namanya kesabaran. Di samping kesabaran juga kita butuh yang namanya keteguhan hati. Kenapa kalian perlu keteguhan hati? Karena pada saat kita akan kembali ke rambut keriting kita ada banyak banget omongan orang. Kalau kita mungkin gak cantik atau rambut kamu sebenarnya bagusan yang dulu. Nah, oleh karena itu, kalian harus punya keteguhan hati. Di situ kalian bisa lawan semua hal itu dan kalian akan bilang kalau keriting itu cantik kok. Hal yang kedua yang aku lakukan adalah aku harus tahu jenis kerusakan rambutku. Kalian juga harus tahu ya, antara heat damage atau chemical damage. Setelah itu aku jadi tahu kalau misalnya rambutku itu adalah chemical damage. Kenapa? Karena aku rusakin struktur rambut aku dengan segala obat kimia yang aku pakai pada saat aku rebonding. Dan faktanya adalah rambut rebonding tidak akan bisa kembali ke keriting. Nah, hal yang ketiga yang aku lakukan adalah aku stop untuk pakai styling tool yang panas. Kenapa? Karena pada saat aku pakai styling tool yang panas, kita pakai styling tool yang panas, itu akan merusak struktur rambut kita. Sama seperti pada saat styling tool yang panas itu kena ke tangan kita, itu akan menyebabkan luka, dan luka itu juga yang akan terjadi di rambut kita. Jadi, kalau kalian sayang kepada rambut kalian, stop pakai styling tool yang panas. Yang keempat yang aku lakukan adalah aku bersahabat dengan conditioner. Kenapa? Karena rambut keriting itu perlu banget yang namanya conditioner. Kenapa rambut kita perlu conditioner? Karena rambut keriting kita itu kering. Oleh karena itu, kalau misalnya kita kasih minyak atau yang lainnya, pada saat rambut lurus, dia bakalan turun dengan cepat. Tetapi pada saat rambut keriting, dia harus berkelok-kelok dulu sampai akhirnya dia sampai di ujung rambut dan itu memerlukan waktu yang lama guys. Jadi itulah yang menyebabkan rambut kita itu cenderung kering. Makanya kalian perlu pakai conditioner untuk menjaga kelembapan rambut kalian. Hal yang kelima yang aku lakukan adalah aku rajin maskeran dan juga kerimbat. Kalian juga harus tahu apa sih itu perbedaan maskeran atau deep conditioning dan juga kerimbat. Setelah kalian tahu, aku pengen saranin kalian kalau lebih baik kalian itu deep conditioning. Karena deep conditioning itu sangat membantu untuk memasukkan segala nutrisi ke kutikula kita, kutikula rambut kita, dan membuat rambut itu semakin sehat. Dan kalau kalian punya waktu, kalian bisa menggunakan handuk hangat. Jadi handuk kering kalian masukin ke dalam air panas, terus kalian peres airnya, kalian tutup rambut kalian yang udah pakai masker tentunya ya, itu sehingga lebih bagus penyerapan nutrisinya. Beberapa dari kita mungkin bingung juga sih. Kak, masker yang bagus itu apa ya? Atau produk masker yang cocok untuk rambut keriting itu apa ya? Nah, awalnya aku juga bingung, tetapi aku memutuskan untuk go natural. Kenapa? Karena pada saat kita pakai bahan-bahan yang alami, gak akan ada tuh benefit-benefit yang buruk di rambut kita. Kalian bisa coba untuk menggunakan santan kelapa,
kemudian serbuk beras atau beras yang ditumbuk di blender, itu kalian campurkan dengan santan, kemudian kalian massage ke kepala kalian. Kalian juga bisa gunakan lidah buaya. Dan pada saat kalian maskeran rambut kalian, jangan pernah lupa untuk mijet kepala kalian. Karena pada saat kalian mijit kepala kalian, itu akan memperlancar peredaran darah ke kepala kalian dan membuat penyerapan nutrisi-nutrisi yang tadi di dalam masker kalian bisa diserap oleh kepala kalian, diserap oleh rambut kalian dengan baik dan membuat rambut kalian akan semakin sehat. Hal yang keenam yang aku lakukan adalah aku nggak akan nyisir rambutku pada saat dia udah kering. Kenapa? Karena pada saat rambut keriting itu kering, dia udah kembali ke bentuknya yang spiral kayak gini. Dan pada saat kita sisir, itu akan terjadi freeze atau kayak rusak aja gitu keritingnya. Dia nggak mau rusak. Nah, kayak gini nih. Jadi rusak kan keritingnya. Dan pada saat kalian sisiran pada saat rambut kalian kering, itu juga akan menimbulkan banyak banget kerontokan. That's why jangan pernah berani untuk sisir rambut kalian pada saat rambut kalian itu udah kering. Nah, hal yang ketujuh yang aku lakukan adalah big chop. Big chop itu apa sih? Big chop itu adalah pada saat kita memotong sebagian besar rambut kita dan menyisakan akar-akar keritingnya pendek ini. Jadi rambut kita jadinya pendek setelah big chop. Nah, pertanyaannya, kalian perlu nggak sih big chop? Aku kasih tahu dulu ya. Kalau misalnya keriting itu yang udah di rebonding, yang udah di smoothing, kembali lagi itu nggak bakalan bisa lurus guys. That's why kalian perlu big chop. Kalau kalian gak mau big chop, berarti kalian akan menunggu sampai akar rambut kalian itu panjang. Dan pada saat kalian menunggu, semua perawatan yang kalian lakukan, aku bilang sih itu cuman workout 50%. That's why kalian perlu banget untuk big chop. Tapi kalau kalian yang berani aja ya, jangan coba-coba untuk big chop karena kalian akan mendapatkan rambut yang pendek. Yang kedelapan yang aku lakukan adalah jangan pernah bandingkan rambut kalian ke rambut orang lain. Aku mau bilang kalian jangan pernah bandingin rambut kalian ke rambut orang lain karena mungkin aja proses kita tuh baru dimulai dan proses mereka tuh udah panjang. Dan belum lagi jenis keriting kita itu beda. Keriting itu memiliki beberapa tipe. Kalau tipe 1 itu adalah rambut yang lurus, yang fine hair. Yang kedua adalah rambut yang wavy, bergelombang. Dan yang ketiga adalah rambut yang curly. Dan yang keempat adalah rambut yang kinky ya. Nah, jangan lupa untuk mijit kepala kalian pada saat kalian nyuci rambut. Kemudian kalian pakai conditioner dan deep conditioning rambut kalian. Kenapa? Karena pada saat kalian mijat kepala kalian, kalian akan membuat peredaran darah semakin baik di kulit kepala kalian. That's why semua produk yang kalian pakai akan diserap dengan maksimal dan rambut kalian akan semakin bagus tentunya. Dan yang terakhir, tips yang ke-10 adalah kalian harus taking foto kalian. Jadi foto before sama foto after. Dengan demikian kalian bisa tahu proses kalian ini udah jalan seberapa panjang, seberapa lama, dan seberapa berhasil semua hal yang kalian lakukan ke rambut kalian. Dengan demikian itu juga dapat membuat semangat kalian untuk tetap berjuang untuk kembali keriting. Nah, demikian 10 tips yang aku bagiin ke kalian. Semoga berguna dan selamat mencoba. Next video aku akan bahas tentang produk-produk rambut keriting aku yang aku pakai setiap hari. Bye-bye. Jangan lupa like videonya, buat komen kalau memang isi video ini berguna banget buat kalian. Dan yang terakhir jangan lupa untuk subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bye-bye.